warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Oktavia dengan NIM 2501233 dari kelas S1E kelompok 8. Saya selaku moderator. Materi yang akan kami bahas yaitu materi teks proposal. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza AR Magister Humaniora selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada teman-teman saya yaitu Naila Zaskia Putri, Nur Sarisna, dan Nur Aini. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Nur Sarisna. Oke, dari teman-teman semuanya, mungkin di sini saya akan membahas tentang proposal dan jenis-jenis proposal. Jadi teman-teman juga udah banyak yang tahu ya, apa sih definisi proposal itu. Nah, definisi proposal itu sendiri adalah dokumen tertulis yang berisi rancangan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lain. Nah, atau ACC dari pihak lain. Nah, dari KBBI sendiri, definisi proposal itu ialah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nah, proposal itu berfungsi sebagai usulan, rancangan, atau penawaran. Nah, sedangkan tujuan proposal itu sendiri yaitu sebagai bahan permohonan. Nah, itu tadi untuk mendapatkan persetujuan atau ACC. Kita masuk ke jenis-jenis proposal. Proposal itu terbagi dua ya, teman-teman. Yang pertama itu proposal penelitian, yang kedua itu proposal kegiatan. Nah, yang pertama, proposal penelitian itu umumnya digunakan sebagai pengantar ketika akan menyusun skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, yang kedua itu ada proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan kan udah nggak asing nih didengar oleh kita. Nah, umumnya proposal kegiatan ini dibuat untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan kegiatan. Nah, itu tuh tujuannya itu yaitu untuk meminta bantuan dan lainnya. Bisa juga untuk meminta bantuan dana ya teman-teman. Perkenalkan, saya Naila Zaskia Putri dengan NIM 2501232 izin menjelaskan mengenai sistematika proposal penelitian, di mana penulisan sistematika bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan proposal yang terdiri dari 3 bab, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian inti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai membangun teks proposal yang bagian awal. Pada bagian awal itu yang pertama terdapat cover depan ataupun halaman sampul yang berisi judul, nama dari penulis, identitas penulis, serta instansi apa saja yang berkaitan dengan penulis. Selanjutnya ada halaman judul. Pada halaman judul ini isinya juga sama seperti cover depan ataupun halaman sampul, namun letaknya setelah halaman sampul dan diletak pada bagian bawah. Yang ketiga ada lembar persetujuan di mana lembar persetujuan ini bertujuan untuk persetujuan dari pembimbing ataupun penguji mengenai naskah bahwa naskah telah siap untuk dipresentasikan, selanjutnya dilanjutkan untuk menjadi tesis, skripsi ataupun disertasi. Kemudian yang keempat ada kata pengantar, di mana kata pengantar ini merupakan wujud ucapan terima kasih dari penulis kepada tiap-tiap orang yang membantu dalam proses penulisan proposal. Yang kelima ada daftar isi, di mana daftar isi merupakan daftar tiap-tiap judul dari keseluruhan proposal yang berfungsi sebagai pemandu jika ingin melakukan pembahasan dari salah satu judul di proposal. Kemudian yang terakhir ada daftar tabel, daftar gambar, serta lampiran, di mana ini opsional. Jika ingin dituangkan, itu dituangkan secara terpisah dari proposal. Biasanya diletakkan setelah penulisan daftar isi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 2501235. Saya akan lanjut menjelaskan tentang membangun teks proposal bagian inti. Nah, di bagian inti ini terdiri dari bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang, yaitu alasan dibuatnya proposal. Yang kedua rumusan masalah, yaitu ditulis seperti pertanyaan dan diidentifikasi dari bagian-bagian yang menjadi kesenjangan. Nah, yang ketiga tujuan penelitian, yaitu menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Yang keempat manfaat penelitian, yaitu menjadi penegasan atau penentangan dari teori yang digunakan atau teoretis, sedangkan praktis bermanfaat bagi penulis dan orang lain. Yang kelima, definisi operasional, yaitu pengertian dari istilah tertentu. Bab 2, tinjauan teoretis, dipaparkan pandangan-pandangan para ahli.
Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Yang kedua, metode penelitian atau deskripsi atau komparatif. Yang ketiga, informan penelitian jika ada. Dan keempat, data penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan data yaitu perekaman atau simak catat. Yang keenam, teknik analisis yaitu teknik-teknik yang digunakan. Yang ketujuh, keabsahan data atau keakurat. Lanjut, yang ketiga yaitu bagian inti. Nah, yang bagian inti ini terdiri dari yang pertama daftar pustaka yaitu buku. Nah, di dalam buku itu terdiri dari nama penulis, tahun buku terbit, judul buku, nama kota buku terbit, dan yang terakhir nama penerbit. Nah, kalian bisa lihat ini cara atau contoh pembuatan teks proposal. Teks proposal selanjutnya yaitu lampiran. Lampiran ini bersifat opsional, artinya jika tidak dilampirkan tidak masalah, dan jika ada hal yang ingin dilampirkan silakan lampirkan. Lampiran ini bisa berupa data tambahan penting yang dapat membantu dalam proses hasil penelitian. Adapun contoh-contoh dari lampiran itu ada surat-surat tertentu, ada juga laporan kerja, dan sebagainya yang lebih tepat untuk dilampirkan di dalam lampiran. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi teks proposal ini yaitu proposal merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan. Adapun fungsi dari proposal ini yaitu sebagai bahan usulan, penawaran, ataupun sebagai rancangan. Tujuan dari pembuatan proposal ini yaitu untuk melakukan penelitian lebih lanjut, contohnya seperti penelitian tesis, skripsi, maupun disertasi.